Jadi saya orang lapangan, karena saya bangunan, saya terjun di dunia konstruksi. Kemudian saya ada tes dosen untuk gabung di Universitas Madura itu. Jadi saya masuk Unira itu Universitas Madura tahun 2004 Juli. Ya mohon maaf, ayah saya dan ibu saya itu bukan dari kalangan yang mampu sebenarnya, kalangan yang biasa saja. Tapi dengan usaha yang luar biasa, restu kedua orang tua, alhamdulillah Allah meridhoi saya untuk sampai dengan saat ini seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita diberikan waktu khusus oleh Pak Rektor Unira yang mempunyai visi dan misi ke depan yang sangat cemerlang ini. Saya Umam Syarif dari KM Afis Kabar Madura, yang mana pada kesempatan hari ini akan mengulik bagaimana sepak terjang seorang Dr. Faisal begitu, yang pada hari ini sudah menjadi orang nomor 1 di Universitas Madura. Ya, selamat siang Pak Faisal. Selamat siang Pak Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat Kabar Madura. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu sehat di tengah pandemi ini dan melalui pandemi ini dengan baik tanpa kurang satu apapun. Ya Pak Rektor, ini sebenarnya kita ingin mengetahui ya Pak, bagaimana perjalanan dari awal Pak, dari karir akademik jenengan. Bagaimana memulai pendidikan, terus apakah Bapak ada hal yang sangat diingat dari perjuangan awal sampai sekarang? Mungkin mulai dari SD atau apa begitu, yang sangat terkesan di dalam perjuangan Bapak ini. Terima kasih Pak Umam. Jadi saya kalau orang tua asli Pamekasan semua. Saya juga lahir di Pamekasan, di Kelurahan Patemon itu. Tapi karena ayah saya berdinas di Sumeneb, di Kalianget itu. Jadi saya mulai lahir sampai dengan selesai S1 itu di Kalianget. Jadi SD, SMP saya di Kalianget, SMA saya di Sumeneb. S1 saya di Malang. Iya, di Sekolah Tinggi Teknik di Malang itu. Selesai 2000, jadi 5 tahun saya kuliah di Malang. Nah, di situ saya tidak langsung menjabat sebagai dosen. Jadi saya orang lapangan, karena saya bangunan, saya terjun di dunia konstruksi. Kemudian saya ada tes dosen untuk gabung di Universitas Madura itu. Jadi saya masuk Unira itu Universitas Madura tahun 2004 Juli. Dan diangkat jadi pegawai negeri sipil itu tahun 2005. Kemudian waktu itu pengangkatan terakhir dosen sarjana itu jalur sarjana ya saya terakhir. Di Unira ya Pak ya? Untuk nasional itu. Jadi ketentuan dulu S1 masih bisa jadi dosen dulu 2005. Setelah itu wajib S2. Jadi saya melanjutkan studi S2 itu dan S3 di Surabaya, di Institut Teknologi 10 November Surabaya. S2 saya dan S3 saya sama juga teknik sipil. Jadi kenangan yang paling tidak saya lupakan adalah kalau di waktu dari SD sampai di SMA itu ya permainan waktu itu di sana itu ya. Jadi karena sangat berbeda dengan anak-anak yang sekarang itu. Jadi yang sangat saya rindukan adalah ketika saya kumpul-kumpul sama teman-teman belajar bersama seperti itu. Kan di Kalianget dekat pantai, jadi anak pantai juga. Kalau waktu menempuh perguruan tinggi, yang paling tidak terlupakan ya lulus dosen PNS itu ya. Alhamdulillah. Juga perjuangan saat di S2 dan S3 itu karena kan ya mohon maaf, ayah saya dan ibu saya tuh bukan dari kalangan yang mampu sebenarnya, kalangan yang biasa saja. Tapi dengan usaha yang luar biasa,
restu kedua orang tua, alhamdulillah Allah meridhoi saya untuk sampai dengan saat ini seperti itu. Ya Pak, dalam perjalanan akademiknya ini Pak, apakah ada masa terendah, maksudnya ada titik tersulit begitu Pak, yang saat ini menjadi pemacu untuk terus berdedikasi dalam dunia pendidikan ini Pak? Titik tersulit kalau memang harus benar-benar jatuh gitu ya. Sebenarnya kalau saya ya nanggapnya, karena setiap cobaan itu pasti kita mampu, itu yang pertama. Jadi cobaan yang saya alami tidak sama dengan cobaan orang lain. Jadi bisa jadi apa yang saya rasakan masih ada yang lebih parah dari saya seperti itu. Tetapi waktu yang paling saya ingat itu ketika saya mau menyelesaikan disertasi saya di ITS itu. Matematika saya macet itu karena disertasi saya itu menggabungkan teknik sipil sama matematika murni, itu pemodelan itu. Macet itu, model matematika saya macet. Saya sempat tiduran itu ya, sedikit putus asa mungkin itu Pak. Jadi masa saya nggak akan selesai gara-gara ini. Tapi ya sudah, saya berusaha, alhamdulillah berdoa, ya minta sambung doa sama orang tua. Saya akhirnya dipertemukan sama teman-teman yang bisa membantu untuk penyelesaian disertasi saya. Seperti itu Pak. Oke. Dari sisi perjalanan akademik terlihat menulis Pak. Betul. Dari mulai jadi dosen, lulus PNS, dan juga diangkat S1 benar. Iya, waktu itu. Nah, itu sangat apa istilahnya? Sangat beruntung sekali jenengan begitu. Ketika melihat hal itu, mungkin apakah ada cara-cara khusus Pak yang dilakukan oleh jenengan ketika belajar, berinteraksi dengan dunia sosial, ataupun nanti yang paling terakhir bagaimana mendidik seorang anak begitu? Iya. Jadi ada 3 hal kunci sukses yang saya rasakan sampai saat ini. Pertama, kita harus berusaha semaksimal mungkin. Kalau orang lain bisa belajar 10 menit, kita bisa belajar minimal 20 menit. Jadi kalau punya niat yang kuat, apapun pasti bisa kita lakukan. Itu yang pertama. Jadi kita harus usaha semaksimal mungkin. Jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Itu yang pertama. Yang kedua, ridho orang tua. Jadi saya begini karena doa orang tua seperti itu. Saya mendapatkan dosen yang luar biasa di ITS itu, yang sudah saya anggap sebagai ibu saya di ITS itu, karena doa orang tua. Jadi usaha. Yang kedua, berbaktilah pada orang tua. Yang ketiga, berdoalah semaksimal mungkin kita bisa. Jadi tugas kita itu berusaha dan berdoa, semuanya saya serahkan sama Allah, seperti itu. Jadi itu 3 kunci sukses. Kemudian relasi dengan dunia sosial Pak, bagaimana? Ini juga saya kalau nggak, ya ini kekurangan saya gitu ya. Kalau nggak benar-benar kenal sama orang itu, saya sangat sulit berinteraksi. Gitu. Jadi harus kenal dulu gitu, baru ini bisa enak, nyaman gitu. Tapi kalau misalnya saya berinteraksi dengan seseorang atau masyarakat itu merasa saya tidak nyaman, saya cenderung untuk diam, bahkan sedikit cuek. Yang penting saya tidak begitu seperti itu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu juga di karir itu, apalagi seperti saat ini, jadi interaksi dengan orang-orang itu kan semakin banyak gitu, dengan beraneka ragamnya itu. Modal pertama adalah apapun, siapapun yang menyampaikan, apapun dan siapapun yang mendekat, hargailah. Seperti itu. Kita wajib menghargai. Buruk jelek kita apresiasi, diorangkanlah seperti itu. Ya ininya itu. Kira-kira seperti itu. Ya. Di tengah kesibukannya sebagai rektor Pak, sekarang kan otomatis terbagi nih. Oh, sangat terbagi. Untuk keluarga kita betul itu. Bagaimana, atau untuk di kampus bagaimana, apalagi dengan mahasiswa yang sebegitu banyaknya. Iya. Iya. Ini bagaimana Pak pola manajemen yang dipakai Pak untuk bisa terpenuhi secara proporsional gitu?
Dari SMP itu sampai dengan selesai S3 itu, dan di keluarga juga seperti itu, memang diajarkan untuk selalu berdisiplin waktu. Meskipun kadang saya juga melanggar. Jadi saya mohon maaf sama Pak Umam sama Masnya itu, saya janji jam 11 ternyata molor itu. Saya sekali lagi mohon maaf itu. Jadi saya berusaha untuk tepat waktu. Itu yang pertama. Kemudian saya juga berusaha untuk mencontohkan untuk tepat waktu kepada siapapun. Jadi yang pertama, saat saya belum menjadi dosen lah biasa itu di Fakultas Teknik itu, di Teknik Sipil. Jadi saya sampaikan ke mahasiswa, kalau kamu datang 15 menit, kamu nggak boleh ikut kuliah saya. Tapi kalau saya datang 5 menit, terlambat, lebih dari 5 menit kamu boleh pulang. Seperti itu. Dan saya wajib seperti itu. Saya contohkan dan saya laksanakan. Di rumah seperti itu juga. Anak-anak saya habis maghrib, ketika azan maghrib, matikan semua TV. Habis sholat bersama, habis ba'da maghrib ngaji bersama, ya saya ngaji juga seperti itu. Kan nggak mungkin saya minta anak saya untuk ngaji, untuk sholat, tapi saya tidak tidak nyontohkan, itu tidak mungkin. Nah, bertambahnya tanggung jawab ini tentu seperti yang disampaikan Pak Umam itu, akhirnya bertambah ininya. Jadi semua yang berkaitan dengan masalah di kampus, saya selesaikan semuanya di kampus. Jadi jam kerja saya ini sebenarnya kan masa pandemi, jam 8 sampai jam setengah 1. Tapi saya sempatkan untuk memberi waktu lebih sampai sore seperti, silakan siapa saja. Karena sudah saya berjanji kepada seluruh sivitas akademika di Universitas Madura itu, kalau ada apapun, permasalahan apapun, saya akan hadapi. Karena saya pemimpin pun di sini. Saya tidak akan pernah wakilkan. Silakan siapa saja, boleh nemui saya. WA, boleh, silakan nemui saya. Itu yang pertama. Karena kan sekarang tanggung jawab saya bukan anak dan istri saya. Tanggung jawab saya seluruh karyawan UNIRA, seluruh mahasiswa UNIRA yang 4.000 itu. Jadi sebenarnya saya sempat nolak itu untuk jadi rektor itu, karena tanggung jawabnya dunia akhirat itu sangat berat. Saya belum tentu bisa mempertanggungjawabkan dengan baik istri dan anak-anak saya di depan Allah, apalagi ditambah tanggung jawab seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi jam 8 pagi saya harus sampai di sini. Selambat-lambatnya saya setengah 9 itu. Jam 2 saya masih di sini. Jam setengah 3. Tapi setelah batas asar saya harus pulang karena saya punya tanggung jawab lain. Saya harus mengantarkan anak saya. Seperti itu. Antar jemput, ngaji, madrasah. Setelah itu saya di rumah ngajari anak saya. Ngajari belajar meskipun daring. Jam 8 saya baru ngerjakan lagi tugas-tugas kantor yang belum selesai. Seperti itu. Iya Pak. Tadi sempat nolak ya menjadi rektor. Oh iya, betul. Ini apa landasan utamanya kok bisa lulus begitu seorang hati Pak Doktor ini? Iya, saya setelah dilantik rektor 2 hari setelah dilantik itu masih nggak percaya kalau jadi rektor itu. Pertama karena saya tidak pernah berharap untuk jadi pejabat. Saya sangat menikmati jadi dosen itu. Saya menikmati jadi dosen, berkegiatan tridharma itu. Jadi karena banyak dukungan dari senior seperti itu. Kemudian keluarga yang awalnya berat ya akhirnya juga ikhlas. Begitu orang tua juga mengizinkan, ya sudah. Jadi ya sudah, saya bismillah saja. Semoga dengan jadi pimpinan itu, jadi rektor itu menjadi salah satu jalan bagi saya untuk mendapatkan ridho Allah. Itu saja. Iya Pak. Sebagai rektor UNIRA tentunya punya ide dan gagasan ke depannya. Dalam era kepemimpinan Bapak hari ini, apa yang akan menjadi istilahnya brand utama ya dari UNIRA begitu di tengah degradasinya berbagai pemuda ini Pak. Betul itu. Ya, jadi yang ditakutkan dari kemajuan teknologi itu adalah degradasi moral. Dan itu sudah tidak bisa kita pungkiri lagi seperti itu. Dan di lembaga pendidikan itu kita menjadi filter utama seperti itu.
Jadi kalau konsep Unira mutunya Unira itu pilihan bijak masa depan. Jadi ketika kita diberikan amanah oleh para orang tua mahasiswa, jadi kita akan tidak hanya transfer ilmu pengetahuan, juga transfer bagaimana mendidik keluar dari ilmu itu juga berakhlak seperti itu. Jadi ya kita sampaikan mahasiswa harus idealis, wajib. Tetapi idealisme itu juga ada batas-batasnya seperti itu. Bagaimana kita sebagai seorang Madura, Bapak Bebuk Guru Rato itu wajib kita junjung tinggi seperti itu. Saya sampaikan sama teman-teman di level pimpinan mungkin saya yang paling muda itu. Jadi kalau memerintah itu kan dalam tanda kutip ya, memerintah bawahan itu. Karena tapi bagaimanapun saya tidak pernah menganggap bawahan, semuanya mitra kerja saya. Jadi kan ada kata pemilihan kata yang lebih tepat itu. Jadi saya masih ingat apa yang disampaikan oleh guru saya waktu di SD di madrasah itu dulu. Sehebat apapun kamu, sepintar apapun kamu, tapi kepada orang tua kamu harus tetap hormat seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi saya sangat berharap pilihan bijak masa depan itu di Unira benar-benar menjadi landasan bagi kita semua untuk melahirkan para sarjana yang tidak hanya pinter, tapi juga memberikan contoh akhlakul karimah yang baik. Apalagi kita sebagai seorang orang Madura itu, kita kan benar-benar Muslim itu, seperti itu. Siapa? Ini saya pengen tahu nih prinsipnya Pak Dokter ini. Iya, gimana? Apa yang menjadi prinsip utama ini Pak dalam mengarungi kehidupan ini? Saya punya prinsip dari dulu, jadilah diri sendiri. Jadi apa yang dimiliki oleh Allah itu kita optimalkan seperti itu. Saya sampaikan kepada para dosen itu, dosen yang baik itu adalah dosen yang mampu mengeluarkan potensi mahasiswanya, sehingga kelebihannya dia bisa menutupi kekurangannya. Kalau kita berharap pinter banget seperti kita, nggak mungkin. Gitu. Tapi dosen yang baik adalah, ini potensinya apa sih anak ini? Oh, di sini potensinya. Kita harus keluarkan potensi itu. Sehingga yang kelihatan adalah potensinya. Kekurangannya bisa diminimalkan seperti itu. Jadi, jadilah diri kita sendiri. Apa sih? Ini mahasiswa apa kemampuan kita seperti itu. Dulu masih muda, masih jadi dosen muda itu, masih bujang, saya kan sudah ngajar di sini. Seperti itu. Ya pengen mahasiswa lain seperti saya, tapi nggak mungkin karena mereka tidak mungkin sebenarnya seperti saya. Jadi seperti itu. Jadi jadilah diri kita sendiri, optimalkan kemampuan kita sendiri. Apa yang diberikan Allah itulah yang terbaik dari kita. Kan sudah banyak yang paham tuh. Yang Maha Kuasa itu tidak memberikan apa yang kita perlukan, tapi apa yang kita inikan, apa yang dibutuhkan. Yang kita minta belum tentu tapi yang kita butuh pasti diberikan sama Yang Maha Kuasa itu. Ini Pak, menyongsong Unira sebagai kampus merdeka, ini bagaimana persiapannya? Ya, regulasi di perguruan tinggi itu sangat cepat. Dan menyongsong ini kita alhamdulillah siap. Jadi sebagai kampus Merdeka Belajar, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu sudah banyak dari mahasiswa kita yang ikut program itu. Kita akan tetap benahi fasilitasnya untuk mendukung itu seperti itu. Jadi harapannya itu sebagai kampus merdeka, Universitas Madura tidak hanya melahirkan sarjana yang sesuai dengan bakatnya seperti apa, tapi punya kelebihan. Oh, ini kelebihannya di situ seperti itu. Karena kan semangatnya Merdeka Belajar itu mahasiswa mampu memiliki bakat lebih dari yang sebelumnya seperti itu. Pesan Pak kepada para pemuda nih Pak di Madura atau di Indonesia secara umum begitu. Oke. Untuk para pemuda terutama mahasiswa dan mahasiswi saya, pesan saya pertama, pemuda itu nggak boleh malas. Jadi dari 10 kaum yang dibenci sama Allah itu salah satunya adalah pemuda yang malas. Apalagi di zaman seperti ini, jadi nggak boleh. Pemuda tidak boleh malas. Indikatornya apa? Kalau dia sholat subuh tepat waktu, ya dia nggak malas. Itu kalau saya sih. Nah, harus
bekerja lebih keras lagi, harus mampu menyesuaikan diri, tapi catatan harus tetap berakhlak seperti itu. Oke, siap. Ya, sekian Kak sahabat KM Hafiz pada pertemuan kali ini wawancara khusus dengan Pak Rektor ya, Dr. Faisal Restu. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.